Ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tadi pemetaan tadi, ya, ini kan dalam kerangka kita nyusun kebijakan, sehingga penyelesaiannya ini nanti akan ada KSN, ada Wasda BKN, ada macam-macam lah ikut mengawasi ini. Ya, sehingga tadi jangan sampai terjadi lagi tuh data yang bodong, katanya sekarang ini sudah mulai nih, gitu ya. Jadi artinya harus penyelesaian ini juga pengawasannya itu harus ketat. Makanya tadi SPTJM-nya pun dibuat nanti setelah adanya tadi uji publik tadi, ya, sehingga nanti akan kelihatan gitu. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam sistem perencanaan kita harusnya kita Mei itu sudah penetapan formasi itu. Tapi sekarang kita nggak bisa, Pak, jadinya mundur, Pak. Karena kenapa? Tadi ada kebijakan-kebijakan di jalan tadi, sehingga ini akan menjadi temuan lagi bagi pemeriksa, bagi BPK dan sebagainya. Ya, tapi ya tadi ada kebijakan nasional gitu ya, sehingga kita nggak bisa lagi. Sehingga sekarang ini jadwal kita untuk pengadaan tahun ini adalah lanjut, Mas, ya. Nah, ini nanti mungkin kita akan melakukan pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu ketiga, ya. Kemudian juga untuk penyerahan nanti penetapan sekarang sudah kita cicil nih di awal September, mudah-mudahan kita sudah bisa menetapkan formasi, Pak, ya. Karena memang akhirnya ini mundur semua gitu ya. Ada kemungkinan ini pengangkatan lewat tahun nih Pak Andrek, ya, ada kemungkinannya, ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan buat kebijakannya karena memang posisinya. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu mungkin kami akan mengundang di posisi awal September ya untuk penyerahan penetapan formasinya, dan nanti seleksi itu untuk CASN ini nanti mungkin di minggu ketiga September. Nah, khusus untuk guru ya, guru itu berarti yang lolos PG itu nanti dia bisa langsung diangkat ya, prioritas 2 dan 3 nanti proses seleksi administrasi di Kemendikbud ya. Kali kalau dia cocok saya kira juga nggak ada masalah. Prioritas 4 maka masuk prioritas umum. Harapannya yang untuk tenaga kesehatan, karena dia belum pernah tes maka semuanya wajib seleksi ya. Setelah seleksi baru kita akan lakukan afirmasi sepanjang dia datanya itu ada di SI-SDMK-nya Kementerian Kesehatan. Jadi setidaknya Bapak Ibu sekalian dengan guru dan tenaga kesehatan ini bisa mengurangi yang 26.000, yang 19.000 dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, wah, kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Ya, kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Nah, oleh sebab itu barangkali Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini penting penyelesaian itu sistematis dilakukan secara bertahap. Jadi kita nggak boleh juga kayak dulu, wah ini wajib diangkat, ini harus ini, enggak, Pak. Kita ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Kedua, asas keadilan. Yang semua orang anak bangsa yang hebat-hebat ini, dia juga boleh. Jangan sampai karena kebijakan ini menutup putra-putra terbaik untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Gitu ya. Nah, itu saya kira menjadi penting. Terus, lanjut. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, Pak, ya.